Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini kita akan belajar mengenai tabel distribusi frekuensi. Nah, di sini aku punya data tunggal, yaitu data yang sederhana mengenai nilai ujian siswa yang belum dikelompokkan dalam interval tertentu. Nah, data ini akan aku ubah ke dalam bentuk data kelompok. Untuk mengubah data tunggal menjadi data kelompok itu ada beberapa langkah. Nah, ini langkahnya. Mungkin kita akan cobain satu-satu ya terkait langkahnya. Dan data kelompok itu contohnya seperti ini. Datanya sudah dikelompokkan dalam bentuk interval tertentu. Mungkin data ini akan aku salin dulu ke dalam sheet baru. Nah, ini data yang udah disalin, di mana terdiri dari 20 data. Nah, data ini angka pertamanya adalah perlu diurutkan terlebih dahulu. Karena data ini masih belum terurut, jadi kita urutkan terlebih dahulu. Cara mengurutkannya itu seperti ini. Pilih sort and filter, terus sort dari terkecil hingga terbesar, dan ini data nilai tadi yang sudah diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Nah, setelah datanya diurutkan, lalu kita perlu menghitung rank dari datanya. Untuk menghitungnya itu adalah nilai terbesar dikurang dengan nilai terkecil. Nilai yang terbesar dikurang dengan yang terkecil. Kalau menggunakan Excel, kita bisa menggunakan fungsi seperti ini. Sama dengan 85 dikurang dengan 53. Nah, enter, dapatnya 32. Jadi rank dari data ini adalah 32. Nah, selanjutnya kita menghitung banyak kelas. Nah, di sini jika banyak kelas tidak diketahui, kita ada cara untuk menghitung kelasnya. Yaitu di sini aku menggunakan rumus Sturges. Sama dengan menggunakan Excel, kita bisa pakai fungsi 1 ditambah 3,3 kali log jumlah datanya. Jumlah datanya di sini ada 20. Oke. Dapat hasilnya 5,2933. Nah, untuk menghitung banyak kelas ini, banyak kelas itu tidak boleh dalam bentuk desimal. Jadi harus dibulatkan dan selalu dibulatkan ke yang terbesar. Tadi yang mendekati ini adalah yang terbesarnya adalah 6. Oke, berarti banyak kelas yang kita miliki adalah 6. Lalu selanjutnya kita menghitung interval atau panjang kelas. Cara menghitungnya adalah rank dibagi dengan banyak kelasnya. Di sini kita pakai rumus Excel-nya, panjang kelasnya 32 dibagi dengan banyak kelasnya 6. Dapat hasilnya 5,33. Nah, sama kayak yang tadi, kita nilai panjang kelas ini itu tidak boleh desimal, jadi perlu dibulatkan terlebih dahulu dengan cara dibulatkan ke yang terbesar sama seperti tadi, jadi hasilnya adalah 6. Baik, kita selanjutnya akan membuat data yang berkelompok. Karena kita telah mengetahui banyak kelas, panjang kelas. Nah, di sini kan dikatakan bahwa banyak kelasnya itu 6, berarti nanti akan terdapat 6 row baris di sini. Nah, di sini adalah rentang-rentangnya, nilai bawahnya, nilai atas, nilai bawah, nilai atas gitu. Nah, untuk nilai bawah ini kita bisa menggunakan nilai minimum dari data. Atau kita juga bisa menggunakan nilai maksimum dari data. Kita harus pilih salah satu. Nah, di sini aku menggunakan nilai
maksimum dari sebagai patokannya. Nah, kalau gitu maka aku bakalan mulainya dari angka 50 karena patokan aku adalah 85. Di sini kita ngitungnya karena ini 6 panjangnya, berarti kita hitungnya dengan 50, 51, 52, 53, 54, 55 sebanyak 6 kita hitung. Berarti jatuhnya di angka 55. Nah, supaya gampangnya kita udah dapat angka 2 ini, kita menggunakan Excel bisa gampangnya itu dengan ini ditambah dengan 6. Tinggal ke bawah aja lagi. Lalu yang ini juga gitu. Ditambah 6. Lalu ditarik ke bawah. Kita dapat hasilnya gini. Coba kita lihat lagi ya, kita periksa lagi. Ini jaraknya benar kan 6. Nah, ini juga 56, 57, 58, 59, 60, dan 146. Nah, jadi dia itu kalau ini di 56 di nilai bawah pada kelas kedua dikurang dengan nilai bawah kelas pertama itu tuh 6. Jadi yang kita buat ini sudah benar. Selanjutnya kita akan menghitung batas nilainya. Batas nilai itu dengan mengurang kelas bawah dikurang dengan 0,5 dan seterusnya. Kalau kelas atas kita nambah dengan 0,5. Pertama 0,5. Nah, untuk penentuan 0,5 itu enggak semua data yang selalu dikurang dengan angka 0,5. Nah, karena ini itu datanya 50, angka bulat, angka dikurang 0,5. Tapi kalau misalnya angkanya 0,5, nggak mungkin dikurang dengan 0,5. Jadi kalau angkanya seperti ini, maka dikurang atau ditambah dengan 0,05. Jadi turun satu tingkat gitu. Nah, selanjutnya kita menghitung berapa data yang berada di rentang nilai segini. Di antara 50 sampai 55, dari rentang 50 sampai 55 berapa data yang muncul. Kalau cara manualnya itu kita lihat di sini 50 sampai 55 ada 2 data, berarti di sini 2. Nah, di sini lagi 56 sampai 61, 56 sampai 61 hanya ada 1. Lagi 62 sampai 67, 62 sampai 67 hanya 2. Kayak gitu. Lihat lagi 68, 73 ada sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Lalu selanjutnya 74, 79, 74, 79, 74, 79 ada 5. Selanjutnya 80, 85 ada 4 ya. Nah, untuk ngeceknya itu sama dengan sum. Ini kita jumlahin, sama nggak sama jumlah data kita? Ya, sama ya. Sama-sama 20. Nah, selanjutnya ini disebut dengan data kelompok, tabel distribusi data berkelompok. Nah, pertanyaannya gimana cara menghitung
nilai rata-rata dan simpangan bakunya. Ya, gimana cara kita menghitung nilai rata-rata dan simpangan bakunya? Dan di sini aku udah nyelipin rumus. Ini merupakan rumus rata-rata menggunakan median. Nah, untuk mencari rata-rata pada data kelompok itu ada 3 cara, dan salah satunya itu adalah menggunakan nilai median. Nah, ini ya, akan mencari nilai rata-rata pada data kelompok ini. Nah, kita perlu mengetahui nilai XI. XI ini adalah median dari dari rentang ini berapa mediannya. Median dari ini, data yang berada di tengah adalah 52,5. Ini tambah 6 aja lagi. Tadi adalah 6 kan. Jadi dapat mediannya. Di sini rumusnya adalah jumlah dari FI dikali XI. Berarti jumlah dari FI XI ini. Berarti FI dikalikan dengan XI sama dengan ini dikali dengan ini sama dengan ini, dapat nilainya. Lalu karena ini berupa jumlah dari nilai perkalian 2 ini, maka ini perlu kita jumlahkan dengan rumus sum. Lalu ini semuanya. Nah, terdapat nilai F, jumlah dari FI XI. Nah, di sini rumusnya katanya rata-rata jumlah FI XI dibagi dengan jumlah dari FI frekuensinya. Oke, rata-rata diperoleh sama dengan jumlah dari ini dibagi dengan frekuensinya. Jumlah frekuensinya dapat rata-ratanya itu adalah 71,4. Nah, selanjutnya kita nyari yang simpangan baku lagi ya. Atau lagi ini. Nah, kalau simpangan baku menggunakan XI, kita perlu mencari nilai rata-rata dari nilai ini. Nah, selanjutnya kita akan menghitung nilai simpangan baku pada data berkelompok. Nah, di sini aku punya rumusnya. Nah, kita sudah punya XI tadi ya. Nah, kita juga udah mendapatkan X bar. Nah, di sini kita rumusnya itu adalah akar dari jumlah FI dikali XI kurang X bar kuadrat dibagi dengan jumlah frekuensinya. Nah, kita di sini perlu mengetahui XI kurang X bar dulu nih. Di sini aku bikin XI dikurang X bar. Nah, terus kita perlu apa lagi? Kita perlu yang kuadrat dari ini. Kita kuadratkan. Kita perlu kuadrat dari ini. Yang kuadratnya, lalu kita perlu apa lagi? Perkaliannya lagi. Dikali dengan ini ya, XI kurang X bar kuadrat. Nah, ini kita pilih gitu ya.
XI, kita udah dapat XI-nya di sini, dan ini dikurang dengan X bar. Nah, kita kan udah dapat rata-ratanya ya, rata itu X bar, jadi kita dikurang dengan ini, nilai ini 1,4, karena kita mau, karena rata-rata ini digunakan untuk seluruh kelas, maka kita perlu nguncinya dengan dolar ini biar dia itu enggak ini bisa. Kita udah dapat nilai X di X bar. Nah, kita perlu mengkuadratkan, berarti ini dikuadratkan rumusnya dengan ngasih ini, seperti ini rumusnya, mengkuadratkan di Excel. Nah, kita udah dapat nilainya. Nah, selanjutnya kita mencari FI kali XI kurang X bar kuadrat. Jadi FI dikali dengan XI kurang X bar kuadrat ini. Jadi rumusnya dengan Excel sama dengan ini dikali dengan ini. Oke, kita dapat hasilnya. Lalu kita perlu jumlahkan sum ini. Nah, dapat hasilnya. Kita hitung simpangan bakunya adalah, mana rumusnya itu seperti ini. Akar itu di Excel adalah SQLT. Jumlah dari ini itu adalah yang ini dibagi dengan jumlah FI ini. Oke, hasilnya adalah 8,9. Oke, sekian. Ini hasilnya sama ya. Sekian untuk cara membuat data tunggal menjadi data kelompok dan cara membuat tabel distribusi frekuensi dan menghitung nilai rata dan simpangan baku pada data berkelompok. Oke, terima kasih semuanya dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dah.